Pasca aksi unjuk rasa anarkis terkait disahkannya Undang-Undang Omnibus Law yang berujung pembakaran pos polisi lalu lintas, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya meninjau 18 pos polisi lalu lintas, maksud kami yang dibakar massa. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yugo berjanji akan melakukan perbaikan seluruh pos polisi lalu lintas yang mengalami kerusakan. Belasan pos polisi lalu lintas yang rusak akibat dibakar massa pada aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja akan diperbaiki dan difungsikan kembali. Setidaknya terdapat 18 pos polisi lalu lintas yang rusak yang berada di wilayah DKI Jakarta. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yugo yang meninjau ke sejumlah pos polisi mengaku segera memperbaiki seluruh pos polisi yang rusak. Kita meninjau pos-pos lantas yang kemarin dirusak dan dibakar oleh massa. Setelah kita data jumlah seluruhnya ada 18 pos dan 9 dibakar, 9 dirusak. Saat ini kita sedang menghitung berapa jumlah total kerugiannya, termasuk juga perencanaan pembangunan pos-pos sementara sambil menunggu pos yang lama dibangun. Dirlantas Polda Metro Jaya memprediksi dari 18 pos polisi yang rusak diperkirakan akan mengeluarkan biaya hingga miliaran rupiah. Untuk tetap dapat mendukung anggota Satlantas dalam mengatur lalu lintas, tenda darurat didirikan sementara di sejumlah lokasi di Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta memantau kondisi sejumlah fasilitas umum yang rusak pasca demonstrasi Kamis lalu. Pemerintah provinsi akan terus memantau perbaikan agar fasilitas umum dapat segera digunakan kembali. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memantau kondisi pembersihan puing-puing sejumlah fasilitas umum di stasiun MRT Bundaran HI Jakarta pada Sabtu pagi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan 5 pekan stasiun MRT yang dirusak dapat diperbaiki dan berfungsi kembali. Pemerintah Provinsi akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai perbaikan stasiun MRT. Kerugian kerusakan halte mencapai 65 miliar rupiah. Nah, kita tadi memeriksa karena kita ingin memastikan bahwa proses pembersihan sudah tuntas. Tadi malam bekerja lebih dari 250 orang dari dikeroyok ini tadi, digerebek dari pertamanan, dari sumber daya air, dari Bina Marga, dari pemadam kebakaran dengan semua alat-alatnya bekerja sepanjang malam tadi malam dan alhamdulillah pagi ini sudah tuntas pembersihannya. Nah, kita ingin hari Senin ini sudah bisa digunakan lagi temporer. Tapi belum keseluruhannya, karena separuh akan dipakai, separuh mulai pembangunan. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meninjau halte Transjakarta di kawasan Harmoni yang rusak pasca demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Sekitar 20 halte, 2 stasiun, sejumlah pos polisi dan lampu lalu lintas rusak, termasuk rambu lalu lintas dan cermin juga rusak. Perbaikan akan dipercepat agar hari Senin dapat digunakan lagi oleh masyarakat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria Sabtu pagi juga meninjau fasilitas umum yang rusak pasca kericuhan di stasiun Pasar Senen. Kerugian paling tinggi berasal dari kerusakan sejumlah halte Transjakarta. Pasalnya beberapa di antaranya terbakar dan sebagian fasilitas umum juga masih dibersihkan. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Nana Sujana bersama Komisioner Kompolnas menjenguk anggota polisi dan masyarakat yang menjadi korban kerusuhan demo aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam kunjungan tersebut, Kompolnas meminta agar dalam kerusuhan ditindak tegas. Dengan didampingi sejumlah komisioner Kompolnas, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana mendatangi ruang perawatan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur Sabtu pagi. Dalam kunjungannya, Kapolda menjenguk sejumlah anggota Polri dan TNI serta masyarakat yang menjadi korban kerusuhan demo aksi menolak pengesahan Omnibus Law. Untuk anggota Polri ada 31 orang
Saya ulangi ya, 31 orang, jadi 28 ini anggota Polri dan 3 orang anggota TNI. Untuk anggota Polri yang selama ini yang masih dirawat di rumah sakit itu adalah sekitar 6 orang. Tetapi alhamdulillah sudah mulai membaik. Dan untuk masyarakat itu ada sekitar 30 untuk yang di rumah 30 orang ya. Dalam kunjungan tersebut, Komisioner Kompolnas Puji Hartanto Iskandar juga meminta agar pelaku kerusuhan ditindak tegas. Kapolda ya berani kemudian tegas menindak hal-hal yang sudah melakukan pelanggaran itu. Tadi saya sampaikan ada beberapa yang sudah diperiksa dan kemudian akan ditindaklanjuti. Itu harapan kita. Akibat aksi kerusuhan pada Kamis 8 Oktober lalu, 31 anggota TNI dan Polri terluka, 25 anggota telah diperbolehkan pulang, dan 6 anggota Polri masih menjalani perawatan intensif. Sementara dari 30 warga yang sempat mendapatkan penanganan medis, hanya tersisa 4 orang yang masih menjalani perawatan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, demo penolakan Undang-Undang Omnibus Law yang berakhir ricuh di ibu kota diduga disusupi oleh kelompok anarko. Kelompok ini sengaja memanfaatkan situasi demo buruh dan mahasiswa untuk menjalankan aksinya. Demo buruh dan mahasiswa menolak Undang-Undang Omnibus Law yang terjadi di Jakarta berakhir ricuh. Sejumlah fasilitas seperti halte Transjakarta dan pos polisi dirusak massa. Ratusan orang pun ditangkap oleh polisi karena diduga menjadi dalang dari kericuhan yang terjadi di sejumlah titik di ibu kota. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta baru bahwa tidak hanya mahasiswa yang ikut aksi, namun pelajar dan masyarakat umum juga turun ke jalan. Massa ini berdatangan dari luar kota mulai dari Subang, Tangerang, bahkan Yogyakarta. Banyak diantaranya bukan kalangan terpelajar. Bahkan ada segelintir pendemo yang tidak memahami poin Undang-Undang Cipta Kerja. Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman memastikan mereka yang berperilaku anarkis dan vandalis bukan berasal dari mahasiswa dan buruh. Sebelum adanya demo sekitar jam 09.00 dari pihak kepolisian sudah menangkap beberapa orang yang dicurigai akan melakukan demo. Ada dari buruh, mahasiswa, dan dari masyarakat. Nah, masyarakat ini kita pelajari sampai saat ini ada dari anarko. Saya lihat mereka tidak memahami yang sebenarnya tentang demo itu. Bahkan ini datang dari beberapa wilayah. Ada yang dari Subang, dari Banten, dari Tangerang, dan sebagainya. Termasuk di wilayah Jakarta juga. Nah, mereka dari kelompok-kelompok anak-anak muda. Ada terpelajar, tapi rata-rata bukan terpelajar justru. Dari preman-preman masih muda-muda lah. Anarko-sindikalisme adalah doktrin agar pekerja jangan mau diatur dan mereka menentukan aturan sendiri. Kelompok ini sudah berkembang lama di sejumlah negara seperti di Rusia, Eropa, dan Amerika Selatan. Namun di Indonesia baru berkembang beberapa tahun belakangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Cyber Polres Metro Depok mendapati 14 aplikasi terkait ajakan demo para pelajar. Sebelumnya, polisi mengamankan 168 pelajar yang hendak mengikuti unjuk rasa di gedung DPR dan Istana Negara. Lumayan banyak juga tuh. Facebooknya. Di manage ada yang memang dia. Usai memeriksa dan menyelidiki lebih lanjut ratusan pelajar yang hendak ikut unjuk rasa terkait Undang-Undang Cipta Kerja, petugas dari tim Cyber Polres Metro Depok mendapati 14 aplikasi ajakan demo. Mulai dari aplikasi Facebook, Twitter, Instagram, hingga WhatsApp Group. Dari kota Depok, ribuan orang berdemo menolak Undang-Undang Cipta Kerja. 168 pelajar yang diamankan dari 7 titik lokasi yang berada di wilayah Depok. Isi konten tersebut ada salah satunya di WA Group itu. Isinya memang provokatif. Artinya mereka diajak bukan untuk berdemo, akan tetapi diajak untuk melakukan pengrusakan, menyerang kantor polisi, bahkan membakar kantor polisi. Diajakkan WA Group tersebut. Itu kita temukan di handphone yang ada di para anak-anak kemarin.
Polisi mendapati ajakan demo di media sosial bersifat provokatif karena akan merusak dan membakar kantor polisi yang berada di Jakarta. Sebelum dikembalikan ke orang tua, pelajar yang telah diamankan mendapat pembinaan dari polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, demo Undang-Undang Cipta Kerja menyisakan beragam peristiwa unik bahkan mengharukan. Kejadian ini dibagikan netizen dan viral di sosial media. Ada-ada saja tingkah peserta unjuk rasa buruh dan mahasiswa yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di sejumlah daerah di Indonesia. Tak sekedar turun jalan menyampaikan aspirasi, sejumlah tingkah unik mengundang senyum dan haru dilakukan peserta aksi. Tetap santuy dong. Berniat ikut unjuk rasa bersama massa buruh dan mahasiswa, si demonstran justru dijemput paksa, bukan oleh aparat tetapi oleh ibunda tercinta. Kalau yang satu ini sejumlah demonstran berlagak berada di tengah perang. Mereka memperagakan aksi teatrikal di hadapan petugas. Tak melulu soal unjuk rasa, sejumlah mahasiswi justru menari di tengah demonstrasi. Aksi mereka viral di media sosial dan mendapatkan tanggapan beragam dari netizen. Lokasi unjuk rasa juga kerap mendatangkan rezeki tak terduga. Inilah motivasi penjual tahu bulat untuk menjajakan dagangannya di tengah unjuk rasa. Laper guys. Di tengah unjuk rasa buruh dan mahasiswa yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, terekam juga momen haru sejumlah TNI, polisi, dan mahasiswa. Di tengah aksi unjuk rasa sejumlah polisi dan mahasiswa, peserta unjuk rasa sholat berjamaah di tengah aksi. Selain itu, para petugas dan pendemo berpelukan, saling memakaikan pasta gigi untuk menghindari perihnya gas air mata, serta membagikan minuman.